BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik itu harus bekerja dengan prinsip-prinsip profesional. Secara konseptual, BPJS Kesehatan kan penyelenggara jaminan kesehatan sosial. Itu ada 3 kegiatan utama. JRC ini merupakan upaya agar seluruh pengelolaan hal tersebut itu bisa secara terintegrasi dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola. Setahun 3 kali diaudit BPKP. Bukan 3 tahun sekali, setahun 3 kali. Tadi teman saya ini Pak, ngomong-ngomong principal performance, saya tanya kan, bro sis tahu nggak arti principal performance? Tahu bro, apa coba principal performance? Kinerja kepala sekolah. Nah. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis Dan saya Yoma di podcast BPJS Kesehatan. Wede, apa kabar bro sis? Alhamdulillah, semakin sejahtera. Makin sejahtera. Ini kalau saya ngeliat bro sis tuh saya pengen ngasih emot api gitu, menyala bangku. Ini warna merahnya merah maru. Inspirasi apa sih pakai itu warna merah gitu menyala gitu? Karena saya ingin jiwa saya selalu menyala. Oh, membara gitu. Membara, Oh iya gitu iya. Seperti api yang selalu itu. Oh iya. Nah kalau masing-masing sendiri bagaimana, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Ya gini kan makin ganteng gitu. Iya. Kalau udah seganteng brosis gitu loh. Oh, harus gitu emang. Ya, Kalau kan? nggak saya ajak lagi. Iya. Karena saya masih magang dong di sini. Betul. Iya. Akan magang terus soalnya. Magang terus ya. Iya. Nah, brosis, kalau boleh tahu nih, hari ini podcast kali ini kita tuh bakalan bahas apa dan sama siapa sih? Boleh di-spill dulu nggak sih? Hari ini kita akan bahas tentang kelembagaan BPJS Kesehatan. Kelembagaan BPJS Kesehatan. Iya. Waduh, menarik nih. Karena ada satu istilah yang lagi dibahas lagi seru banget tuh, governance risk compliance. Widih, pinter banget ngomong bahasa Inggris sekarang. GRC. Apa itu GRC? Apakah platform? Itu emang GRC sih namanya. Tapi bukan itu, bukan itu. Tapi kita bakal bahas itu ya. Ini berhubungan dengan bagaimana tata kelola BPJS Kesehatan. Tata kelola. Waduh. Seru nih kayaknya nih. Makanya narasumbernya pun narasumbernya istimewa. Istimewa. Nggak sembarangan. Kayak martabak dong. Iya, Karetnya spesial. 2. 3 ini. 3 ya. Saking istimewanya. Iya. Jadi kita akan bahas dengan beliau, bahas tentang tata kelola di segala sesuatunya. Oke. Nah, kita sambut saja langsung Bapak Mudi Harno, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Wih, Semangat. Wih, harus semangat. Bapak tuh selalu seger gitu. Jadi kalau Iya. misalnya berkunjung kemana-mana itu energik terus gitu Bapak. Iya dong. Hebat ya. Iya. Makasih banyak Bapak Iya. mau hadir pada podcast kali ini. Sama-sama. Ini udah sering dengerin podcastnya, baru tahu ruangannya ternyata. Wah, ya, ternyata deket ya Pak ya, nggak jauh-jauh ya Pak ya. Betul, Siap, dekat siap. banget. Hostnya juga dekat sama Bapak ya. Iya. Itu dekat-dekat banget, jangan dekat. Iya, dekat ya. Bapak mepet. Jadi kita bahas apa nih sekarang nih Bro? Ya, Sama banyak Bapak. akan kita bahas. Sekarang kan Bapaknya Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga. Betul. Jadi pasti kita akan membahas sekitar patuhan dan hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan sendiri. Betul banget. Tapi kalau boleh nih Pak, untuk pertanyaan pertama yang ini paling banyak banget nih Pak ditanya sama netizen, atau mungkin bikin netizen tuh salah fokus atau mungkin masih ada salah persepsi Pak. BPJS Kesehatan itu sebenarnya apa sih Pak? Lembaganya, status kelembagaannya apa? Apakah BUMN? Apakah itu PNS? Atau gimana Pak? Mungkin boleh nggak Pak dibantu buat dicerahkan nih Pak untuk netizen-netizen kita Pak? Ya, jadi BPJS Kesehatan menurut undang-undang itu adalah badan hukum publik. Badan hukum publik itu adalah badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hanya ini berbeda dengan kementerian. Kalau kementerian itu adalah pegawainya itu terikat dengan aturan-aturan ASN atau PNS. Kalau di BPJS Kesehatan pegawainya bukan statusnya PNS, bukan ASN, tetapi juga bukan BUMN kita itu. Dulu Askes memang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dulu penyelenggara jaminan kesehatan untuk pegawai negeri sipil itu dikelola oleh Askes yang statusnya BUMN. Apa bedanya waktu Askes sebagai BUMN dengan BPJS Kesehatan yang sekarang? Pertama, kalau dulu sebagai BUMN tentu Askes dituntut untuk memperoleh profit, memperoleh laba, ya. Nah, dengan bertransformasi menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan tidak berorientasi mencari laba.
Kalau BUMN tentu ada tuntutan untuk memperoleh laba. Tetapi kalau BPJS Kesehatan tidak ada orientasi untuk memperoleh laba. Kalaupun ada surplus dananya itu dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk pelayanan. Oh gitu. Begitu. Nah, kalau dulu waktu BUMN, tentu BUMN Askes itu harus menyetorkan dividen ya kepada pemerintah. Nah, kalau BPJS Kesehatan tidak, karena kita itu adalah badan hukum publik yang mengelola dana amanat, dana publik. Nah, kalau dana amanat berarti ini dana yang kita kelola sepenuhnya untuk kepentingan daripada peserta. Ini perbedaan, salah satu perbedaan mendasar. Nah, di beberapa negara memang ada penyelenggara jaminan kesehatan yang pengelolaannya di bawah kementerian. Dulu kita juga awal-awalnya ya, dulu kan juga di bawah Kementerian Kesehatan, antara lain yang program Jamkesmas, ya kan, itu kan di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, sepenuhnya itu adalah dana dari pajak yang dibiayai melalui APBN. Nah, kalau dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu dana publik yang bukan hanya dari APBN tetapi juga dari iuran para peserta. Jadi itu bedanya ya. Jadi ada dana amanat. Nah, karena kita dana amanat tidak berorientasi kepada memperoleh laba. Sepenuhnya dana ini digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik itu harus bekerja dengan prinsip-prinsip profesional. Meskipun kita tidak berorientasi pada laba, tetapi cara kerja kita, cara kerja yang profesional, yang mirip-mirip seperti yang yang ada di BUMN maupun di swasta. Oke. Ya, di dalam pengelolaannya. Pengelolaannya tuh benar-benar sudah diatur. Ya, diatur, ada tata kelolanya ya, yang nanti kita akan bicarakan. Kan berbeda di dalam spirit, semangat birokrasi yang ada di kementerian dengan yang ada di swasta, di BUMN Nah, ini BPJS Kesehatan itu dalam konteks cara kerjanya itu menganut prinsip-prinsip profesional seperti di perusahaan-perusahaan yang BUMN maupun yang swasta. Dari sini kita harus ambil kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan bedanya dengan Askes sebelumnya itu adalah pertama, BPJS Kesehatan tidak profit oriented ya. Dan juga dana yang digunakan adalah dana amanat, di mana ketika terjadi surplus itu kembali lagi ke peserta ya Pak ya, gitu. Dan dijalankan dengan sangat profesional sesuai dengan tata kelolanya ya Pak ya. Berarti cash close ya netizen. Kalau ada yang masih yang nanya nih BPJS Kesehatan itu apakah ASN atau PNS ataupun BUMN, sudah dijawab oleh Bapak bahwa bukan kedua-duanya. Karena berdiri sendiri dan mengelola dana amanat. Jadi tidak mencari untung. Jadi BPJS Kesehatan bersifat badan hukum publik yang tidak profit oriented. Iya, benar. Jadi kalau masih ada yang masih salah paham ataupun masih nggak paham, kayak terus tonton nih podcast ini biar paham segala macam. Nah, bisa BPJS Kesehatan sendiri nih Pak, kewenangan BPJS Kesehatan sendiri itu dalam batasannya sejauh mana Pak? Karena masih banyak orang yang mengatakan misalnya dalam satu kasus ini yang bertanggung jawab BPJS Kesehatan, ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata ini ranahnya Faskes. Ada juga ini ranahnya itu kementerian yang terkait pemerintah dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Kalau tugas tanggung jawab wewenang BPJS Kesehatan sebenarnya sudah diatur secara jelas di Undang-Undang BPJS. Ya. Tetapi secara konseptual BPJS Kesehatan kan penyelenggara jaminan kesehatan sosial. Itu ada 3 kegiatan utama. Pertama adalah risk pooling, yang kedua adalah revenue collection, yang ketiga adalah strategic purchasing. Risk pooling itu adalah bagaimana mengumpulkan risiko keseluruhan supaya ketika seseorang sakit itu dihadapi sebagai risiko bersama, bukan risiko individu. Dalam bentuk konkretnya apa tugas risk pooling yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Adalah pendaftaran
dan perluasan kepesertaan. Oke. Ada mandat di dalam RPJMN bahwa kita harus mencapai universal health coverage. Universal health coverage dalam pengertian yang lengkap ya dilihat dari kepesertaannya, dari akses terhadap pelayanannya, dari coverage-nya dan segala macam. Dalam konteks kepesertaannya itu universal coverage itu bisa dimaknai salah satu aspeknya adalah mencapai kepesertaan seluruh penduduk. Oke. Ya kan? Iya, itu iya. adalah fungsi risk pooling sebenarnya. Oke. Karena fungsi risk pooling itu dalam konteks jaminan kesehatan bukan hanya sosial tetapi juga komersial. Risk pooling itu akan bagus kalau dipenuhi hukum bilangan besar. The law itu maksudnya of the large number. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Makin banyak peserta akan makin baik karena risiko sakit Oh, iya. itu makin banyak yang nanggung. Iya, 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 iya. Jadi Iya, kalau iya, iya. brosis sakit, moga-moga enggak. Iya. Bayangannya aja yang Bayang. sakit. Iya, Ya betul, kalau betul, prosesnya betul. enggak. Kalau sakit parah, begitu masuk menjadi beserta jaminan kesehatan, itu yang nanggung bukan hanya brosis, tetapi ditanggung oleh Semua peserta. Begitu juga, makanya ada subsidi yang sehat menanggung yang Oke. sakit. Jadi fungsi utamanya itu risk pooling. Itu yang pertama dalam konteks kita memperluas kepesertaan mencapai universal health coverage sebagaimana amanat WHO, yang dalam bentuk konkretnya adalah bagaimana kepesertaan BPJS Kesehatan bisa mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Meskipun masih ada tantangan di kepesertaan aktif, tetapi dalam konteks pendaftaran 98% sudah masuk dalam kolam kepesertaan. Itu tugas pertama. Yang kedua, revenue collection tentu adalah mengumpulkan dana, mengumpulkan iuran dari seluruh segmen, ya kan? Dana itu dikumpulkan untuk menjalankan fungsi ketiga, yaitu membeli layanan kesehatan. Membeli apa ya? Membeli. Jadi layanan. tugas Strategic BPJS purchasing. Kesehatan adalah memberikan penjaminan layanan kesehatan, Oh, oke. penjaminan pembiayaan layanan kesehatan, bukan menyediakan infrastruktur fasilitas kesehatan. Karena fungsi kita adalah strategic purchaser, kita membeli layanan kesehatan, fungsi penjaminan pembiayaan kesehatan, bukan fungsi pengadaan infrastruktur layanan kesehatan. Nah, ini yang mungkin agak keliru ini kok. Di sini nggak ada rumah sakit, di sini kok tidak ada layanan, terutama yang di daerah-daerah. Itu juga itu yang untuk menjalankan itu tanggung jawabnya itu sebenarnya tanggung jawab daripada pemerintah yang dalam hal ini yang vertikal Kementerian Kesehatan, yang di Dinas Kesehatan di provinsi, kabupaten, juga bisa swasta untuk masuk ke situ gitu. Tapi untuk fungsi mengadakan infrastruktur layanan kesehatan itu bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan, tetapi BPJS Kesehatan kewenangan memberikan penjaminan pembiayaan kesehatan. Begitu peserta membutuhkan layanan dan ke fasilitas kesehatan, tugas BPJS Kesehatan adalah peserta ini pembiayaannya dijamin. Siap. Ini ya poin. Tetapi tentu dalam konteks pembangunan kesehatan kita nggak bisa bicara sektor. Kita juga harus bersinergi dengan berbagai instansi. Nah, ini fungsinya hanya sinergi, berbeda dengan integrasi. Sinergi itu artinya menjalankan tugas fungsinya sesuai kewenangan koridornya masing-masing. Dan ada interaksi di situ. Ada koordinasi ada koordinasi di situ. Jadi contoh, misalnya, bagaimana kita bahwa untuk memberikan pelayanan peserta di daerah terpencil, tentu karena kita nggak bisa bangun, kita berkoordinasi dengan misalkan penyedia layanan kesehatan yang mobile kayak rumah sakit apung rumah sakit apung dan segala macam contoh-contoh seperti itu. Jadi itu batasannya sebenarnya sudah clear, mungkin pemahamannya. Itu kan clear pasal-pasalnya yang ada di Undang-Undang BPJS. Oke. Jadi di situ tuh sudah jelas bahwa tugas fungsi BPJS Kesehatan
batasnya cuma 3 sebenarnya. Satu, Pertama risk pooling, ngumpulin mendaftarkan orang. Kemudian juga di mengumpulkan sini, iuran. betul. Lalu kemudian juga ada Memberikan jaminan betul. pelayanan, memberikan pembiayaan, Betul, jaminan revenue collection, pelayanan. ya, Jadi bukan betul. memberikan pelayanan Ya. kesehatan ya, tapi jaminan pelayanan pelayanan kesehatan. kesehatan. Nah, mungkin di sini masih banyak yang walaupun agak tipis kedengarannya, Agak tapi tipis. itu berbeda ya, Pak ya. Beda, memberikan beda. penjaminan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan. betul. Jadi bukan infrastrukturnya yang kita siapkan ya, tapi penjaminannya. Jaminan pelayanannya. Jaminan pelayanan kesehatan. Walaupun tetap kita berkoordinasi dan bersinergi ya Pak ya, Betul. berkolaborasi dengan kementerian ataupun pemerintah. Nah, tapi saya kagum juga sih BPJS Kesehatan itu bisa jadi program JKN ya, khususnya itu kayak semacam implementasi dari gotong royong bener-bener di situ deh. Oh iya. Iya. Bener-bener gotong royong tuh risk pooling tadi tuh itu Iya. sudah, dan juga revenue collection tuh bener-bener gotong royong di situ diimplementasikan di kita ya. Iya, Betul, benar. Ya, betul sayang sekali. Itu yang tidak dibayangkan sebelum era BPJS Kesehatan, Oke. sebelum era JKN. Oh, iya, iya. Coba bayangkan, dulu pekerja informal, termasuk juga pekerja swasta, tetapi di badan usaha yang kecil, menengah, untuk mengakses fasilitas kesehatan itu agak ada entry barrier, Iya, iya, iya. financial entry barrier. Sebenarnya jaminan kesehatan itu salah satu tujuannya mengatasi kesulitan keuangan, financial barrier. Financial Oke, barrier ya, Pak. Kesulitan keuangan ketika penduduk ingin mengakses layanan kesehatan. Mm-mm. Kalau dia tidak ada penjaminnya, Iya. itu sudah kebayang berapa biayanya, Iya, sudah iya, takut iya. duluan sebelum Betul, berobat. iya, iya, iya. Jadi itu fungsinya itu di sini, financial, mengatasi financial barrier tadi. Oke. Yang kedua, meningkatkan akses. Ya. Ya, akses penduduk supaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dia lebih mudah karena tidak ada kesulitan di dalam keuangan. Nah, sebelum era JKN, sebelum era Jamkesmas, wah itu Iya. kan banyak sekali. Dulu ya Pak ya. Dulu banget Iya, tuh. iya, itu sekarang. Aksesnya susah dulu Iya. dulu sebelum Dulu. itu aksesnya susah, pembiayaannya belum ada. Nah, Iya. Jadi banyak masyarakat yang sampai harus merogoh kocek ya Pak ya, Iya. dalam out of pocket. Iya. Ya. Nah, tentunya melalui penjelasan Bapak tadi bagaimana kewenangan BPJS Kesehatan dan bagaimana BPJS Kesehatan bersinergi dengan pemerintah ataupun dengan pihak swasta lainnya. Itu kalau boleh tahu nih Pak, ini kan pasti ekosistem ekosistem JKN ini kan pasti sangat besar ya Pak ya, Oh, sangat besar. besar. Dan seperti yang Bapak sampaikan ini 3 tugas utamanya pasti tidak mudah. Ya. Pasti juga menjalankan tugas utama tadi dengan mendaftarkan peserta itu kan pasti juga butuh ada sebuah mekanisme, ada sebuah ibaratnya tata kelola lah ya, Ya. semacam. Begitupun juga dengan pengumpulan iuran. Pasti ada tata kelolanya agar bisa sesukses sampai saat ini. Dan Betul. pasti dalam penjaminan pelayanan kesehatan nggak maksudnya orang sakit langsung kita bayar, nggak, pasti ada proses ya Pak ya, ada proses Ya. segala macam. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di BPJS Kesehatan ini sendiri Pak, itu bagaimana sih Pak? Pasti ada resikonya, pasti ada namanya tuh tata kelola ataupun kepatuhan sendiri untuk memastikan bahwa program JKN ini benar-benar dijalankan oleh duta BPJS Kesehatan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan berlaku. Nah di BPJS Kesehatan itu bagaimana Pak pengelolaan itu Pak? Ya, itu menarik. Tapi sebelum itu saya mau menanggapi tadi kalimatnya Mas Yumna yang ekosistem. Nah, JKN itu kita sadar betul bahwa jaminan kesehatan tidak mungkin diselenggarakan hanya oleh BPJS Kesehatan, setuju Ya. Pak. tetapi perlu dukungan oleh berbagai lembaga dalam ekosistem. Bagaimana kita menjalankan fungsi risk pooling, menjalankan fungsi kepesertaan, perlu dukungan ekosistem kepesertaan dari mulai datanya yang Ya. disupport oleh Dirjen Dukcapil, dari pendaftaran kepada badan usaha yang juga bersinergi dengan asosiasi badan usaha, bekerja sama dengan ekosistem keuangannya, bekerja sama dengan banking, dengan kanal pembayaran yang sampai Ya. jutaan, bekerja sama dengan 23 ribuan FKTP dengan 3 ribuan FKRTL, ya kan? Itu kan sebuah ekosistem besar. Jadi begitu juga dengan para pemangku kebijakan, Yeah. ya, stakeholder ya, stakeholder kunci, key stakeholder pemangku kebijakan itu harus dikelola dengan sangat sinergis. Yeah. Ya. Yeah. Makanya perlu ini kepada jadi
perlu kita sadari, dan saya rasa kita yang ada di BPJS Kesehatan dari pusat sampai ke cabang, ke daerah menyadari bahwa perlu ada sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, karena jaminan kesehatan itu tidak bisa dikelola oleh BPJS Kesehatan yang jumlah pegawainya hanya 9 ribuan. Jauh banget kalau ya, Pak, tetap ya. itu 6 ribu, kalau benchmark ke negara-negara lain dulu sering ada di podcast kan, itu puluhan ribu. Jadi karena itu perlu dengan jumlah peserta tidak sebanyak kita ya Pak. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan ekosistem. Jadi ekosistem, karena ini saya di hubungan antar lembaga, maka fungsi menjaga ekosistem itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin program JKN dapat dijalankan tanpa dukungan ekosistem. Dan buat kita yang ada di BPJS Kesehatan, bagaimana kita melihara ekosistem JKN dengan manage stakeholder, ya, bagaimana kita mengelola pemangku kepentingan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bersinergi, berkoordinasi, membina hubungan baik ya Pak. Segala membina hubungan baik. Carilah kawan sebanyak-banyaknya. Manage stakeholder itu intinya gitu. Carilah kawan sebanyak-banyaknya agar tugas yang diemban oleh BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan itu bisa berjalan lancar. Itu yang pertama. Setuju, ya kan? Nah, yang kedua ini, tadi kan disampaikan BPJS Kesehatan itu bukan ASN, tetapi dalam konteks bekerja kita lebih mengacu kepada prinsip-prinsip bekerja profesional seperti yang ada di BUMN, yang ada di korporasi-korporasi besar. Dan itu maka perlu ada tata kelola. Betul, kan? betul. Perlu ada tata kelola yang baik, dan tata kelola yang baik itu jadi kita mengelola organisasi kan sangat kompleks. Benar. Dengan ratusan juta, dengan puluhan ribu vaskes yang bekerja sama dengan tadi yang saya sebut ekosistem tadi besar. Tidak mungkin kita mengelola program yang sangat besar melayani ratusan juta penduduk kalau kita tidak memiliki tata kelola yang baik. Nah, itu. Ya, memiliki tata kelola yang baik. Apa yang dimaksud tata kelola yang baik? Tata kelola yang baik itu adalah bagaimana kita mengelola organisasi ini berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam regulasi, prinsip-prinsip tata kelola yang ada di dalam peraturan pemerintah. Dari mulai transparan, ya kan, akuntabilitas, responsif, ya kan, independen, fairness, predictability, dinamis. Kalau saya sebutnya tarif PDD itu kombinasi itu ada di dalam PP pengelola tata kelola BPJS ya. Nah, ini adalah baik dalam konteks kita membuat kebijakan teknis maupun di dalam kita mengimplementasikan kebijakan. Itu harus dipastikan prinsip-prinsip itu dijalankan dengan baik supaya tidak ada konflik interest, ya kan? Sehingga tidak ada konflik interest, itu harus dijaga dengan baik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan teknisnya maupun di dalam implementasinya, yang orientasinya sepenuhnya adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan peserta. Ya, memenuhi kebutuhan dan kepentingan peserta. Nah, bagaimana kita menjabarkan tata kelola itu tentu dituangkan dalam berbagai regulasi teknis yang kita miliki. Tadi Mas Yuna sebut bagaimana kita supaya memastikan bahwa pengumpulan iuran itu benar-benar dilaksanakan oleh seluruh duta BPJS Kesehatan, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pengelolaan iuran secara dengan baik. Maka dibuat bagaimana kita pedoman pengelolaan iuran. Pedoman pengelolaan iuran itu ada. Bagaimana kita memastikan bahwa di dalam pembayaran klaim itu harus betul-betul tepat, transparan. Maka ada pedoman di dalam kita pembayaran klaim dan seterusnya di semua aspek, dari mulai perencanaan maupun sampai ujung ke pelaporan. Semuanya itu diatur dengan tata kelola yang baik. Jadi udah ada koridornya ya Pak? Sudah ada koridor.
Betul. Tapi itu tidak cukup. Karena BPJS Kesehatan, dan bukan hanya BPJS Kesehatan, hampir seluruh dunia usaha, hampir seluruh kehidupan kita itu menghadapi ketidakpastian. Uncertainty. Ya. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya kan? Makanya bagaimana dalam konteks tata kelola dalam konteks JRC ini, kita harus mampu mengelola ketidakpastian. Mengelola ketidakpastian itu apa artinya? Kita harus memprediksi resiko, mengidentifikasi resiko-resiko yang akan kita hadapi dalam kita menjalankan tugas sehari-hari. Ya, jadi dalam kita menjalankan kegiatan, baik di pengumpulan iuran, di pendaftaran, di pembiayaan, di perencanaan, di laporan keuangan, di seluruh, di podcast. Bahkan di sini pun ada risikonya ya, Pak. Risiko. Itu harus ada kesadaran kita sehari-hari, setiap pasti ada risiko. Nah, tinggal kita identifikasi resiko yang resiko yang besar harus kita mitigasi menjadi resiko yang bisa dikelola. Nah, itu makanya penting manajemen risiko. Ya, itu penting manajemen risiko. Itu nggak cukup. Ada berikutnya. Sebelum tanya ya, nanti tanya belakangan. Karena pertanyaannya Mas Yunma tadi pokok, jadi harus uraiannya panjang. Nah, JKN itu jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, itu fully regulated. Apa maksudnya fully regulated? Semuanya diatur dalam regulasi. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut kepentingan publik. Benar. Ya kan, iuran diatur, ada aturannya, tarif diatur, ya kan, Vaskes yang bekerja sama diatur, tata cara pendaftaran diatur, semua itu penjaminan juga diatur, diatur, semua itu fully regulated, dari mulai regulasi dalam bentuk mandat besar yang ada di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, dan undang-undang terkait lain, undang-undang keuangan negara, undang-undang macam-macam, kesehatan kan terkait juga dengan kita, PP Perpres. Apa artinya itu? Artinya di dalam kita menjalankan jaminan kesehatan wajib untuk mematuhi semua regulasi itu. Wajib mematuhi semua regulasi. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa seluruh duta BPJS Kesehatan di seluruh kantor cabang kabupaten itu mematuhi seluruh regulasi ini? Maka pentingnya manajemen kepatuhan internal. Internal compliance. Makanya konsep yang sekarang kita gunakan itu adalah GRC, Governance, Risk and Compliance. Governance, Risk and Compliance. Sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Ya, bukan terpisah-pisah. Karena kunci daripada GRC tadi satu, menjalankan mengelola ketidakpastian dengan integritas dan patuh kepada regulasi. Ini harus dilakukan secara sinergi, terintegrasi di seluruh unit. Kalau masih terpisah-pisah belum GRC. Masih silo. Nah, itu kita sekarang alhamdulillah sudah bangun konsep GRC dari tahun 2018 awal. Kemudian kita sudah dulu awalnya kita baru punya manajemen risiko sama tata kelola, tapi tata kelolanya masih hanya fungsi kecil. Sekarang tata kelola kita fungsi yang lebih besar, bukan hanya dalam ngurusin hubungan antar organ dewas direksi, tetapi pada implementasi kebijakan. Kita ada unit internal compliance, kepatuhan internal. Ya, kepatuhan internal, dan ini digabung secara struktur, secara konsep untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan di dalam menyelenggarakan program JKN itu dapat mencapai target-target kinerja secara berintegritas. Ini kunci nih, principal performance, mencapai target kinerja secara berintegritas. Jadi principal performance itu mencapai
target kinerja kinerja secara berintegritas. Apa artinya? Artinya begini, banyak kalau kita sebagai badan hukum publik, katakanlah pada perusahaan, bukan sekedar ngejar target-target, tapi target-target. Bisa apa targetnya? Target kita harus 100% menjadi peserta. Kita harus mengumpulkan iuran segini, sebab kalau tidak segini nanti kurang. Kita harus membayar itu target. Itu kan target itu kan dijabarkan di dalam RKAT setiap tahun, toh. Nah, target-target itu dicapai tetapi secara berintegritas. Apa yang secara berintegritas? Secara berintegritas patuh terhadap seluruh regulasi. Yang kedua juga sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Jadi di satu kesatuan ini pentingnya kenapa kita menerapkan dan menjalankan konsep governance, risk and compliance tuh berarti inti utama dari GRC, governance and compliance itu tadi ya, bahwa dalam penerapan kita harus mencapai principal performance, di mana itu adalah mencapai kinerja tapi tetap berintegritas benar. Di mana kita mematuhi seluruh regulasinya dan juga menjalankan tata kelola yang baik. Dan tentu kesuksesan ini itu seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu kita juga udah ada mitigasi risiko. Jadi kita tidak hanya menghadapi risiko, tapi kita sebelum risiko itu ada, kita udah tahu nih, wah ini bakal ada ke depan dalam pengelolaan iuran ada risiko ini, dalam pendaftaran peserta ada risiko ini, dalam penjaminan pembiayaan ada risiko ini. Bagaimana jika kita bertemu risiko ini, kita ngapain? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Risiko besar kecilkan, risiko kecil hilangkan. Dan dituangkan melalui pedoman. Ada pedomannya. Agar tercapainya principal performance. Tadi teman saya ini Pak, ngomong-ngomong principal performance, saya tanya kan, bro sis tahu nggak arti principal performance? Tahu bro, apa coba principal performance? Kinerja kepala sekolah. Lah, kita kenapa kinerja kepala sekolah? Prinsipal kan kepala sekolah. Prinsipal apa? Prinsipal apa? Kepala sekolah. Performance? Ya kinerja. Prinsipal performance? Kinerja kepala sekolah. Nah, gimana ini? Ternyata sudah dicerahkan. Ini pelanggaran ini, Pak. Masa prinsipal performance bilang? Jadi sekarang semua tahu. Yang penting sudah bisa nyebut principal performance. Jadi udah keren lah. Setidaknya udah kelihatan ini Pak ya, native ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang penerapan GRC tadi, Pak, kita tahu bahwa salah satu tantangan besar untuk BPJS Kesehatan sendiri di masa depan adalah tentang kemampuan pembiayaan ya, Pak. Karena kan itu adalah inti utamanya, bagaimana kita bisa membiayai jaminan kesehatan ini ya. Tugas ketiga BPJS Kesehatan tadi setelah mendatangkan peserta, mengumpulkan iuran dan menjamin pelayanan peserta. Strategic purchasing. Nah, sejauh mana Pak impact penerapan dari GRC ini terhadap hal tersebut, Pak? Jadi GRC itu disebut berhasil kalau mencapai target kinerja bisa tercapai. Integritas bisa dijaga. Integritas bisa dijaga itu artinya kepatuhan terhadap regulasi harus optimal, ya kan? Resiko dapat dikelola dengan baik, ya kan? Nah, artinya apa itu? Artinya bahwa dengan kita menerapkan GRC, kita harapkan bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam menjalankan program CKN yang ada dalam kewenangan BPJS Kesehatan. Kalau saya sebut, ada 3 tantangan utama yang selalu kita hadapi, yang akan selalu dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Dan saya nyebut ini bola kristal. Bola kristal pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai kepesertaan menyeluruh. Ya kan? UHC lah Pak ya? Ya, UHC. Nah, ini alhamdulillah sudah tercapai dalam konteks registrasinya. Tapi masih ada PR dalam konteks keaktifan peserta. Ini kan kita harus tahu juga, kita sudah tercapai tapi masih ada tantangan dalam konteks keaktifan peserta. Karena UHC itu sebenarnya yang utama adalah begitu sudah UHC artinya seluruh peserta itu terjamin ketika dia ingin membutuhkan pelayanan kesehatan. Ini bola kristal. Bola kristal kedua ini yang susah ini, menjaga kesinambungan finansial. Kesinambungan keuangan, kecukupan dana.
Ini yang berat jagain bola kristal ini. Begitu bola kristal ini pecah dan sempat pecah seperti itu. Iya, betul, kan? Pak. Ini kita akan merembet ini kemana-mana. Betul. Nah, Ya kan? Betul. Bola kristal tentang keberlanjutan keuangan. Hanya dalam konteks keberlanjutan keuangan, variabel-variabel utamanya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan BPJS Kesehatan. Benar. Oke. Apa sih variabel utama yang menjaga keuangan? Iuran, tarif. Iya. Iya kan? Oke, paham. Iuran itu iuran ditetapkan melalui peraturan presiden, tarif ditetapkan melalui peraturan kementerian, ya kan? Begitu ini tidak seimbang, maka bola kristal ini akan retak. Dan kita sudah pernah menghadapi itu. Apa tugas kita? Tugas kita adalah pertama, sesuai dengan kewenangan operasional kita hadapi, dalam konteks kolektabilitas kita harus optimal. Di dalam kita pembayaran kita harus prudent, ya kan? Tugas kita. Tetapi ketika kita sudah optimal begitu, tetapi iuran sebagai pembentuk utama premium per member per month, ada konsep PPMPM, ya kan? Premi per orang per bulan, PPOB atau PPMPM, lebih rendah dibanding CPMPM, cost per member per month atau biaya per orang per bulan. Ketika harga yang harus kita bayar lebih besar daripada iuran yang kita terima, maka bola kristal ini pasti retak. Nah, ini terganggu ya, dan ini mungkin juga akan terganggu lagi. Ya, mungkin akan terganggu. Nah, yang ketiga tentu adalah bola kristal kualitas terkait pelayanan. GRC ini menjaga agar pengelolaan terkait ketiga hal ini itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai kewenangan operasional BPJS Kesehatan. Garis bawah ya Pak, sesuai kewenangan ya Pak. Operasional BPJS Kesehatan. Karena yang tadi dalam konteks bola kristal yang ini, kedua yang kesimbang keuangan itu banyak variabel yang tidak dalam kewenangan BPJS, termasuk dalam konteks kualitas yang sepenuhnya dalam kewenangan BPJS Kesehatan adalah pelayanan di kantor-kantor BPJS Kesehatan. Di kantor cabang ya Pak ya? Di kantor cabang, di kantor kabupaten, di channel-channel Pandawa, JKN, segala macam, ya. Tapi ada kualitas yang sangat tergantung daripada pihak lain, mitra. Dalam ini adalah fasilitas kesehatan. Ini tentu tidak sepenuhnya bisa dikelola oleh BPJS Kesehatan, tetapi sebagai strategic purchaser, BPJS Kesehatan harus punya instrumen-instrumen supaya kualitas layanan di fasilitas kesehatan juga bisa berjalan dengan baik. GRC ini merupakan upaya agar seluruh pengelolaan hal tersebut itu bisa secara terintegrasi dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola. Ini menarik kristal yang kedua ini sempat dibahas Bapak terkait bagaimana sustainability ya, keberlangsungan program JKN salah satu melalui finansial. Dan disebutkan sendiri bahwa ada beberapa kebijakan yang wewenangnya itu di luar BPJS Kesehatan. Seperti tadi tarif dan iuran. Mungkin ini masih banyak yang bingung atau masih banyak yang susah bedain apa itu tarif, apa itu iuran. Iuran itu adalah premi atau uang yang kita bayarkan setiap bulan oleh peserta BPJS Kesehatan. Itu namanya iuran. Sedangkan tarif itu adalah besaran biaya yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Jadi mungkin banyak yang masih takut takut di ini Pak ya, takut wah tarif tuh naik tuh segala macam gitu. Padahal yang kemarin naik itu adalah besaran yang dibayarkan. Benar. Jadi mungkin bisa dibedakan dari sekarang. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak bahwa iuran sendiri atau biaya yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan itu adalah aturan dari peraturan presiden ya Pak ya. Dikeluarkan melalui Perpres. Sedangkan tarif atau besaran biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan kepada
Vaskes ataupun mitra itu diatur melalui peraturan Menteri Kementerian. Kesehatan. Jadi tidak sepenuhnya itu adalah wewenang BPJS Kesehatan. Maka tadi saya menarik banget Bapak menyatakan bahwa sesuai kewenangan masing-masing. Masing-masing. Karena ada koridornya di situ. Iya, ada koridornya. Jadi kita nggak bisa. Iya, kita tetap harus comply dengan aturan tersebut. Menarik, gitu. menarik. Nah ini saya tadi juga ada sedikit yang Bapak sampaikan nih, yang saya garis bawahi tadi bahwa dalam hal GIT itu ada juga namanya kepatuhan internal. Ya. Nah, iya, kepatuhan internal. Betul kan, dari kepatuhan internal itu berarti kan otomatis berhubungan dengan bahwa seluruh elemen duta BPJS Kesehatan itu harus comply ya Pak ya, Iya, terhadap betul. seluruh peraturan ketentuan yang berlaku. Iya. Iya. Tentunya kan pasti kita ada yang namanya indikasi ya Pak ya, mungkin ya indikasi itu dari mulai kecurangan mungkin Ya. ya Pak. Di internal dulu lah sepertinya seperti itu. Lalu bagaimana Pak efektivitas atau cara GRC tersebut, seberapa penting GRC tersebut untuk bisa menghandle atau misalnya mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin muncul di internal. Iya. Ya, di dalam tata kelola itu tadi bukan hanya prinsip-prinsip saja, tetapi juga kita memastikan bahwa seluruh duta BPJS Kesehatan itu di dalam menyelenggarakan kegiatan pekerjaan sehari-hari itu memenuhi kode etik. Oke, kode etik. Makanya setiap tahun seluruh duta BPJS Kesehatan harus tanda tangan untuk patuh terhadap Oh iya, kode etik, kan? ini setiap tahun ya Pak ya, setiap awal tahun ya. Kan? Tapi bukan hanya itu, ketika terjadi pelanggaran etik maupun pelanggaran disiplin, disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat, itu ada komite yang menangani. Ini termasuk bagian daripada tata kelola ini. Oh iya Pak. Untuk memastikan bahwa tata kelola dijalankan dengan baik oleh seluruh duta BPJS Kesehatan, ada komite yang memantau, menerima, menindaklanjuti kalau ada laporan-laporan pelanggaran. Oke. Oh, ada komunitas sendiri ya? Ada komite khusus ya, Pak ya? Jadi ada pelanggaran etik. Nah itu nanti diperiksa. Makanya kita terima dari whistleblowing system. Oh, WBS. Ya, Iya, dari iya. WBS. Begitu ada laporan, oh ini katakanlah contoh ini kayak diduga melakukan ini, ya kan? Maka komite itu melakukan pemeriksaan. Oke. Maaf nih Pak, ini WBS ini yang bisa melaporkan apakah hanya internal BPJS atau orang lain juga bisa melaporkan? Semua, Oh. internal maupun dari luar itu. Oh, dari luar juga boleh. bisa melaporkan ya Pak ya? Melalui WBS? Boleh. Oh, Iya, oke. dan bisa melaporkan ada channel WBS. WBS ya Pak ya? Oke. Dan pelapor dijamin kerahasiaannya. Oh, Anonim. anonim ya, Itu pasti dilindungi itu pasti. Pak, ya. Tetapi pelapor juga jangan memfitnah. Oke. Harus Benar. disertai bukti. Betul. Ada Karena eviden ya, Pak, ya? Kalau hanya fitnah, hanya rumor, Ya. tentu pasti akan disisir oleh tim Betul. Ya, ya, komite. betul. Nah, tim komite ini, komite etik ini yang menjagain supaya tata kelola itu penyelenggaraan itu dengan baik tata kelola penyelenggaraan BPJS Dijalankan dengan baik. oleh seluruh duta BPJS Kesehatan itu dijalankan dengan baik. Iya, benar. Ya. Untuk menjagain supaya prinsip tata kelola dijalankan dengan Oke. baik, termasuk ya ada pelaporan LHKPN ya Oke, kan, iya, iya. ada pelaporan ini termasuk itu bagian dari CRC. Oke. Kontak yang pertama, huruf pertama G. G. Governance. Ya. Governance. Itu untuk Tata governance. kelola. Nah, ini penting. Saya ingin sampaikan ini selalu kita tegaskan, ini penting karena ini menyangkut reputasi BPJS Kesehatan Yes. sebagai badan hukum publik. Ya. Kita itu ada dalam dunia di mana kita bekerja karena mandat ada kepercayaan publik. Yes. Ya. Jadi seluruh duta BPJS Kesehatan kita semua harus bisa menjalankan prinsip-prinsip ini dengan baik di dalam Betul. menjalankan tugas sehari-hari. Jangan sampai mengkhianati kepercayaan publik yang udah Yes. diberikan Yes, kepada yes. kita. Itu yang pertama. Ya, oke. Yang kedua, di dalam untuk memastikan tadi kita kan cara daftar ada aturannya, cara bayar iuran ada aturannya, cara memperoleh layanan ada aturannya, cara bayar klaim semua itu kan Iya. ada aturannya. Makanya bagaimana itu dijalankan sehari-harinya dalam bentuk apa? Kan kira-kira gitu Iya. pertanyaannya. Betul, Pak. Kayak kata kelola itu seharinya dalam bentuk apa? Antara lain tadi yang saya sebut, ada banyak lagi sebenarnya. Dalam kepatuhan internal
dalam bentuk konkretnya kita melakukan monitoring uji kepatuhan. Oke, Uji kepatuhan. monitoring Jadi, uji kepatuhan. Iya, ada uji kepatuhan. Oke, Monitoring kepatuhan atau uji kepatuhan, compliant test. Jadi setiap unit, cabang, pusat itu diuji. Oke. Ini misalkan contoh, di dalam melakukan pendaftaran harus ada ini diikutin nggak itu? Ya, ya, Oke. ya. Dalam konteks pengadaan, ini si prosedurnya ini diikutin enggak apa itu? Di dalam bekerja sama dengan Vaskes, persyaratannya ini diikutin enggak itu? Ya, ya, Itu ya. ada uji kepatuhan namanya, Oke. compliant test, untuk memastikan bahwa GRC ini bisa dijalankan. Karena GRC ini merupakan benteng supaya tadi kita menjalankan roda organisasi ini dengan prinsip-prinsip integritas yang baik. Integritas. Oke. Yang ini kan ada nilainya toh, di inisiatif kan salah satunya adalah integritas. Integritas. DNA kita adalah integritas dari zaman Askes. Betul. Ini dijagain dengan Iya. GRC. Iya, iya. Oke, jadi benar-benar itu internal itu melalui GRC, Iya. itu semua dijaga ya, bahkan ada uji kepatuhan segala Iya, satunya. Kita lihat juga mengenai bagaimana apakah mereka sudah mengikuti semua regulasi-regulasi berlaku Iya. ya Pak. Jadi nggak asal gitu ya. Asal kalau ada kasus bukan hanya uji kepatuhan, ada pengawasan internal, melakukan audit investigasi, Yes. audit khusus. Iya, iya, Itu iya. jagain itu supaya betul-betul tata kelola ini berjalan dengan baik. Iya, jadi tidak hanya dibiarkan tapi juga dipantau lah setelah melaksanakan pekerjaan Ya. apakah udah sesuai regulasi atau belum nih, ada checklistnya segala macam. Ya. Ya. Pun nanti misalnya amit-amit ada ditemukan mungkin pelanggaran atau segala macam bisa dilaporkan melalui Iya, WBS, WBS. whistleblowing system, dan itu bukan hanya petugas BPJS saja yang Ya. bisa melaporkan, tapi masyarakat jika menemukan juga bisa melaporkan karena kita terbuka ya Pak ya. Termasuk kalau ada fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Oh, Nah, ini menarik ini penting, Pak. Kecurangan ya, kalau ada kecurangan-kecurangan Mhm. yang muncul oleh pihak-pihak lain, baik oleh peserta, oleh petugas BPJS, oleh fasilitas kesehatan, itu bisa juga dilaporkan di situ. Karena potensi fraud itu nggak cuma di internal ya Pak ya, Nah, eksternal juga jadi ada. kalau di dalam program JKN, kecurangan itu menurut Permenkes bisa dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan, Betul. dilakukan oleh fasilitas kesehatan, Yes. dilakukan oleh peserta, Peserta, dilakukan oleh badan usaha, Usaha. Badan atau usaha. pihak-pihak Ada lain. iya, swasta. Itu adalah dan itu harus dijagain semua. Iya, iya, iya. Untuk jagain ke dalam, kita pakai konsep GRC yang tadi GRC, disebut. oke. Untuk jagain fraud yang keluar, kita ada unit anti fraud atau unit pencegahan dan penanganan kecurangan. Oke, unit UPK. pencegahan. Dan ya, penanganan kecurangan. asisten deputi bidang pencegahan dan penanganan kecurangan. Iya, iya, iya. Itu kalau ada pihak-pihak lain yang melakukan, Di luar ya, Pak, ya? yang di Di luar. luar melakukan, kita proaktif Iya, bersama-sama iya, iya. dengan tim pencegahan kecurangan, Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, Iya, iya. dan Kembali lagi. stakeholder lain. Tapi menarik karena Bapak ini callback yang disampaikan oleh Bapak di awal tadi, karena ini adalah salah satu mitigasi resiko ya. Salah satu tugas kita itu adalah, dan ini adalah salah satu mitigasi resikonya bagaimana kita melakukan pencatatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pegawai, oleh staf, apakah telah sesuai dengan regulasi atau tidak segala macam. Bahkan tidak hanya mengatur di internal tapi juga memberikan manajemen jika terjadi fraud di luar BPJS Kesehatan, apakah itu peserta, apakah Vaskes ataupun badan usaha dan segala Ya. macam. Jadi ada kanalnya Pak ya, ada Ya, kanalnya ada yang kanalnya. dan itu akan anonim tapi bebas siapapun bisa melaporkan. Ya. Betul. Iya, iya. Dan koordinasi dengan antar lembaganya juga kuat di sini ya Pak Oh, ya. iya. Jadi ternyata ada lembaga-lembaga lain tuh Nah, yang iya. ikut. Itu gimana tuh Pak? Nah, Kan iya. udah jelasin sedikit tadi. Itu sesuai Permenkes, itu memang ada tim pencegahan kecurangan JKN yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Oke. anggotanya BPJS Kesehatan, KPK, kemudian BPKP. Tapi juga tidak terbatas untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lain. Nah, itu di situ kita bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan yang ada di JKN. Oke. Yang selama ini
ada berita-berita, Ya. itu sebenarnya juga sebagian adalah temuan-temuan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tapi kemudian disampaikan ke tim PKJKN. Baik. Jadi fraud ini sudah menjadi concern bersama. Ya. Termasuk ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru Juni 2024 yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk BPJS Kesehatan masuk sebagai lembaga jasa keuangan wajib untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi anti fraud. Oke, menyusun Jadi kita strategi wajib, anti-fraud. jadi kita wajib Baik, menyelenggarakan anti fraud ini. Iya. Anti fraud kan alhamdulillah kita sudah menyusun strategi anti fraud 1 tahun sebelum POJK. Wah, Wis, jadi sebelum POJK dan yang kita susun mirip dengan prinsip-prinsip yang ada di OJK. Jadi alhamdulillah kita spirit sama dan memang itu menjadi kewajiban. Kita wajib laporkan juga ke OJK. udah dimitigasi setahun sebelumnya. Iya, 1 belum visioner sekali Bapak, luar biasa. POJK itu bukan hanya wajib menyusun strategi anti fraud, tetapi ada unit anti fraud. Unit anti fraud kita sudah susun juga kita setahun sebelum POJK. Jadi ini merupakan satu komitmen kita semua agar program JKN ini bisa betul-betul mendapat kepercayaan publik, bisa berjalan dengan baik, karena kita sadari bahwa ini program sudah menjadi kebutuhan penduduk Indonesia. Iya, betul. Kan satu hari berapa? 1.600.000 penduduk Indonesia yang berobat dan dijamin oleh program JKN. Ini kan menunjukkan satu kebutuhan yang besar. Luar biasa besar sih. Jadi ini program harus betul-betul dijaga dengan baik. Nah, tugas kita dan juga tadi stakeholder lain untuk bisa membuat satu ekosistem JKN termasuk ekosistem anti fraud. Oke. Ya. Tapi memang berarti sudah ada tim sendiri ya Pak ya untuk menangani atau menanggulangi kecurangan-kecurangan yang ada. Nah, tapi di luar tim penanganan kecurangan ini Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, ini banyak banget nih netizen-netizen di sosial media ataupun di media gitu. Kalau ada kasus apa-apa gitu Pak yang nyinggung BPJS Kesehatan langsung di komentar itu. KPK tolong tuh periksa BPJS, BPKP tolong periksa BPJS Kesehatan. Nah, ini kita penasaran sebenarnya Pak. Sebenarnya selain pengawasan internal tadi, lembaga atau badan ataupun kementerian yang ikut serta mengawasi program JKN ini siapa aja sih Pak, kalau boleh di-spill nggak Pak? Ini kan BPJS itu JKN bukannya fully regulated, tapi juga fully supervisory. Wah. Fully supervisory. Jadi tidak hanya regulasinya full ikuti, ada pengawasannya banyak. Pengawasannya juga full ya. Itu apa aja Pak? Pengawasannya berlapis. Ya, saya ini satu desain yang bagus lah. Ya. Pengawasan berlapis, pengawasan yang dan ini mandatori dalam regulasi. Pengawasan internal tentu dalam konteks manajemen tadi ada kepatuhan internal, ada wasin, kemudian ada dewan pengawas. Oh, dewan pengawas. Ya kan itu kan mengawasi. Ada DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, itu rutin melakukan monitoring secara berkala dan memberikan feedback kepada kita apa yang perlu diperbaiki. Dan laporan monitoringnya disampaikan juga ke Bapak Presiden. Oh, langsung ke Presiden ya Pak ya? Yang dari DJSN ya kan. Kemudian ada KAP, Kantor Akuntan Publik. KAP. Itu rutin setiap tahun. Setiap tahun Pak? Setiap tahun. Itu udah wajib memang setiap tahun kita diaudit oleh KAP, diaudit oleh BPKP, juga diawasi oleh OJK. Jadi kita itu banyak sekali yang mengawasi BPJS Kesehatan dan itu makanya penting buat kita juga harus benar-benar karena diawasi. Diawasi oleh berbagai lembaga. Jadi dan itu hampir setiap. Dan itu kan kalau ada temuan pasti menjadi feedback buat kita untuk melakukan perbaikan. Nah, termasuk di dalam pencegahan dan penanganan kecurangan ini juga kita bersinergi dengan kemarin waktu tahun berapa kita full 1 tahun
direview dan diaudit BPKP 3 kali. Wah, Setahun, Pak? Setahun sampai 3 kali. Setahun 3 kali diaudit BPKP. Bukan 3 tahun sekali, setahun 3 kali loh. Ketika defisit tahun 2018, ini defisit kan pemikirannya macam-macam ya. Iya. Ada salah manajemen Ya, segala betul. macam. Kemudian Menteri Keuangan meminta BPKP mereview, mengaudit populasi, bukan lagi sampel, mengaudit populasi terhadap BPJS Kesehatan, ya. Dan itu artinya apa? Pengawasannya luar biasa. Nah, yang sekarang sedang kita bangun juga bersinergi dengan BPKP untuk tadi pencegahan dan penanganan kecurangan. Kita juga melakukan itu. Tapi untuk yang fraud ini nanti kita ngomongin di podcast berikutnya. Iya, Pak. Ini makanya di-spill tipis-tipis dulu, Iya. teman. Iya benar, karena harus dibahas secara tuntas nih. Iya. Nanti kita akan bahas lagi di podcast selanjutnya. Iya, Stefan. Benar. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan Bapak maksudnya tuh sudah lama ya Pak berkiprah, Ya. berkarir di BPJS Kesehatan, Pak. Ibaratnya orang lama lah ya, Orang orang lama. lama. Sudah pernah merasakan waktu itu, mohon maaf, di daerah yang waktu itu defisit sampai Ya. saat ini itu sudah Bapak sudah berkecimpung lama lah gitu ya. Betul. Dan kabarnya Bapak ini baru launching buku gitu. Oh, ada buku ya Pak ya? Ada buku Bapak ciptakan. Belum launching. Oh, belum launching. Jadi begini. Soon. Ini sengaja di-spill dikit biar penasaran. Asap ya. Asap. Jadi dari pertemuan kita dengan stakeholder, ada kita terinspirasi kayaknya kita perlu nyusun perjalanan JKN 1 dekade. Oh, Oke. berjalan dekade satu dekade. Wah, bagus tuh. Penuh dinamika. Ya, benar. Jadi kita perlu tulis konsep JKN itu seperti apa sih? Yes. bagus sih. Dinamika regulasi JKN seperti apa sih? Mm-hmm. Ya kan? Dari konsep dinamika Iya, proses dulu JKN dari Askes, Jamkes, Mas menjadi Iya, BPJS iya. Kesehatan, prosesnya seperti apa sih? Iya. Nah, ini kita tulis. Jadi kita Oke. buku dalam 4 bagian Oke. Empat bagian. dan Empat ada bagian, ya. 35 bab. 35 bab. Ada 800-an halaman kurang. Wih, 4 bagian, 35 bab dan Jadi, 800 halaman. Kita bicara konsepnya, bagian 2 bicara implementasinya, Oke. bagian ketiga bicara dampaknya, Oke. bagian 4 tantangan 10 tahun ke depan apa. Konsep, Implementasi, implementasi, dampak, dan dan tantangan. tantangan. Komplit banget nggak tuh ini Komplit. buku nih kalau launching Komplit ini. ini. Perjalanan Luar biasa. satu, nah, judul bukunya apa Pak? Konsep, implementasi, dan dampak jaminan kesehatan. Perjalanan 1 dekade. Perjalanan satu Perjalanan dekade, luar biasa. Itu soalnya benar-benar pasti buku itu akan membuka mata kita ya, Iya, bahwa benar. ternyata menjalankan sebuah program dan cita-cita besar, Yes. program JKN ini tidaklah mudah, Ya. tapi bukan hal yang mustahil. Ya, Dengan bisa. semua tantangannya, semua banyak masalahnya, tetap bisa berjalan, walaupun tetap kita akan menghadapi juga, harus mempersiapkan juga menghadapi tantangan ke Iya, depan. pasti di buku itu juga dibahas dong bagaimana BPJS Kesehatan di saat posisinya masih di sini, sekarang sudah di sini, Iya. itu How, bagaimana bisa Ya, progresnya betul, itu bagaimana? betul. Pasti ada di buku itu dong Pak ya. Betul, buku itu. Jadi misalkan contoh, kita itu 1 Januari BPJS Kesehatan dari Askes yang hanya mengelola 16 juta, Ya. di 31 Desember Desember 2000. 1 Januari sudah kelimpahan 116 juta peserta. Dari berapa Pak? Dari Dari 16 juta kan hanya 16 juta. mengelola peserta Oke. PNS doang kan? Iya. 1 Januari kan integrasi Jamkes, Nas, JPK, bluk jadi 116 1 Januari. 1 tahun pada tahun 2014 1 tahun itu kita ketambahan 16 juta peserta. Makanya pasang tenda kan? Iya. Itu diceritakan itu loh. Iya. Diceritakan di buku itu Pak ya? Betul. Bayangkan dalam mungkin satu malam ya, 31 Desember 2013 itu masih 16 juta. 1 Januari 2014 itu udah 116 juta. Bayangin, satu malam 100 juta. 31 Desember 2014 sudah 132 juta. 132. Satu malam nambah 100 juta, bayangin itu gimana aja itu. Itu saya kebayangin itu apa pressure yang dirasakannya ya, dari mulai pimpinan sampai paling bawah. Ini sebuah transformasi luar biasa. Yes. Transformasi struktural, Betul. transformasi kultural, Betul. transformasi sistem. Betul. Yang kita semua jalankan Oke, dalam oke. sebuah. Jadi ini sebuah pembelajaran. Iya. Benar, Ya. benar. Tapi selain menceritakan progres itu Pak, sebenarnya apa sih Pak
hal unik atau hal apa yang memang benar-benar ingin disampaikan kepada siapapun yang membaca buku ini, Pak? Apa sih benar-benar yang ingin disampaikan gitu loh, Pak, melalui buku ini, Pak? Satu, kita JKN kan sudah diketahui. BPJS Kesehatan mungkin termasuk yang kalau istilahnya top of mind, Pak. Top of mind. Ya. Di penduduk Indonesia, ya kan? Tetapi nggak semuanya tahu. Yang tadi JKN itu konsepnya apa sih? Progresinya apa sih? Iya, BPJS JKN sama KIS bedanya apa sih? Apa sih bedanya? Itu aja masih banyak yang miskonsepsi. Kok bisa jalanin, bisa kok pesertaan dari 116 sekarang sudah 200. Itu apa sih yang dilakukan? Nah, semua itu detail itu belum tahu. Dan ini menurut saya penting karena masih sangat terbatas literatur soal jaminan kesehatan. Oleh karena itu kita harapkan dengan ada buku ini tentu para mahasiswa, akademisi, peneliti, termasuk pemangku kebijakan. Para pemangku kebijakan kan suka berganti-ganti. Dengan ada buku ini, ini toh perjalanannya seperti ini, sehingga diharapkan ketika kita mau buat kebijakan ke depan ada satu pelajaran yang diambil dari perjalanan 10 tahun. Bisa jadi semacam guideline juga buat mereka Dan tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk akademisi juga ya, Pak ya. Jadi bisa mempelajari sejarah JKN ini apa. Dan bukan hanya nasional. Banyak pertanyaan, kita kan sering terima tahu dari banyak negara belajar JKN, tapi kita sering terbatas karena literaturnya masih terbatas. Nah, ini kita mau translate, moga-moga ada waktu nanti tahun depan ditranslate sehingga ini menjadi satu pembelajaran juga yang bisa menjadi contoh oleh berbagai negara. Karena setahu saya sendiri banyak banget negara lain itu, bahkan negara maju sekalipun ada yang belajar ke kita. Datang ke kita. Datang dan belajar. Buat belajar segala macam. Dan di situ akan dituangkan bagaimana BPJS Kesehatan bersama dengan seluruh stakeholdernya berhasil membuat program JKN ini bisa dalam 10 tahun sudah mencapai universal coverage. Tadi Pak ada sekitar berapa ratus Pak lembar Pak halamannya? Sekitar 800-an. Saya yakin nih kalau masyarakat udah launching nih buku, udah sampai di tahap ke halaman 800 dan di paragraf terakhir, selesai membaca titik paragraf terakhir, ditutup buku dia bilang, alhamdulillah ya kita punya BPJS Kesehatan. Alhamdulillah ya kita punya program JKN. Bersyukur banget punya program JKN. Dan saya yakin pasti itu sih. Betul, masyarakat pasti situ akan merasakan bahwa ternyata inilah salah satu implementasi nyata program gotong royong itu sendiri. Semua merasakan manfaatnya, semua berkontribusi. Saya udah nggak sabar nih pengen baca bukunya dan baca sejarahnya. Belum di-spill nih Pak nih, kapan-kapan tayangnya belum ya? Atau cetaknya? Nanti, mungkin November mungkin ya. November nih buat teman-teman yang pengen tahu akhir November. Akhir November. Sejarah bagaimana dari konsep, implementasi, dampak hingga tantang ke depan program JKN ada di buku 1 Dekade JKN. Ini bahasannya daging semua ya. Iya benar. Daging. Karena kita juga Bapak juga telah menjawab beberapa simpang siur ataupun informasi-informasi yang mungkin masyarakat masih bingung atau masih salah paham gitu kan. Dijawab langsung oleh Bapak. Dijawab langsung dengan sangat komprehensif. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak sudah mau hadir pada podcast kali ini. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih Pak. Sebenarnya ada nggak Pak pesan Bapak nih? Karena Bapak mungkin hubungan antar lembaga dan juga kepatuhan. Ada nggak Pak sih pesan-pesan atau pengen disampaikan kepada mitra kita atau stakeholder kita yang selama ini atau ekosistem JKN yang kita bahas tadi yang telah bekerja sama sejauh ini dalam membangun program JKN sampai saat titik ini Pak? Pertama tentu terima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada peserta fasilitas kesehatan, para pembuat kebijakan, seluruhnya yang telah mendukung program JKN sehingga program JKN ini bisa dijalankan sampai detik ini dan sudah memberikan manfaat kepada banyak penduduk yang memanfaatkan program JKN. Nah, kami tentu akan menjaga dengan sebaik-baiknya kepercayaan publik tersebut. Semoga kami menjalankan program ini dengan baik. Silahkan kami terbuka kalau ada saran perbaikan yang kira-kira ingin disampaikan untuk perbaikan program JKN. Karena baik menjadi tidak baik kalau ada ingin yang lebih baik. Jadi continuous improvement itu harus terus dijalankan dan itu spirit kita. Ya, makanya ada inovasi. Itu kan spirit kita untuk
mencapai kebaikan yang terus meningkat. Oke. Siap. Barangkali itu. Dan untuk seluruh duta BPJS Kesehatan tetap semangat, jaga integritas, ya, jaga kepercayaan publik di dalam kita menjalankan tugas sehari-hari. Siap. Wah, Untuk betul. seluruh duta BPJS Kesehatan, jaga integritas. Betul. Jangan lupa prinsip performance, mencapai kinerja dengan tetap berintegritas. Wih, Ya. cakep. Pinter loh dia Pak. Pinter. Udah bisa nyimpulin gitu loh Pak. Soalnya Bapak itu menjelaskannya dengan sangat runut, jelas. Jadi saya mudah paham. Biasanya kalau ngerespon orang ngomong Pak, wah mantap Pak, keren Pak, bagus Pak. Sekarang udah bisa loh Pak dia nyimpulin Pak. Tergantung, memang narsumnya emang enak juga menjelaskannya. Iya, iya. Gitu. Serasa dikuliahin gitu. Iya, Banyak bener. banget ilmunya Jadi, gitu. Saya merasa kayak mau wisuda gitu. Kan udah pas ini alma maternya mahasiswa. Udah amatir. Oke. Iya, iya, siap, Terima siap. kasih banyak Oke. Bapak sudah Makasih hadir banyak, Pak Pak. kali Sama-sama. ini, sudah mau sharing ilmu dan berbagai pencapaian di BPJS Kesehatan. Sip. Kita doakan semoga Bapak dan seluruh direksi lainnya juga diberikan kemudahan Amin. selama Amin. semoga dan menjalankan amanah ya Pak. Amin. Ya siap. Dan tentunya kita tunggu bukunya. Jangan lupa bukunya Pak. Sukses podcast Wah. Rosis and Yumna. Ya, cakep. Oke, itulah podcast kita kali ini dengan Pak Nundi Harno. Luar biasa sekali, bahasannya sangat seru, benar-benar daging dan membuat mata kita terbuka terhadap bagaimana program JKN ini bisa terus berjalan. Nanti yang podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis. Saya Yoma. See you next time. BPJS Kesehatan.